Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فألهمها فجورها وتقواها. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari ayat tersebut tadi dapat kita tilik maknanya dengan beberapa referensi penafsiran tentunya. Ayat ini menerangkan bahwa manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua, yaitu kefajiran atau kemaksiatan, kedurhakaan, dan juga ketakwaan, yaitu kepatuhan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dua hal ini diilhamkan dan disunnatkan kepada manusia, dan memang keberadaannya dan eksistensinya tidak dihapuskan, maka manusia harus memilih. Lantas, menurut Aisyah bintu Syati, istri dari Amin al-Khulli, beliau merumuskan beberapa penafsiran dengan penafsiran kontekstualnya, di mana ayat-ayat itu disampaikan dan dikumpulkan sehingga menemukan kesimpulan bahwa orang yang akan berbuat fajir biasanya dia cenderung dibungkus oleh jism, oleh jasmani seorang manusia. Sedang orang yang selalu dalam ketakwaan itu cenderung dihiasi atau digandrungi oleh hal yang kita sebut dengan ruhani atau rohani. Dua hal ini menjadi dasar atau jati diri manusia yang memang Allah tumbuhkan pada diri manusia. Kita lahir dari spirit ketuhanan yang kita sebut dengan rohani tersebut, itu lebih kuat daripada jism. Karena ketika kita lahir, otomatis kita tidak sekuat itu. Kita masih begitu lemah. Saking bertambahnya umur, bertambahnya kekuatan dan asupan yang kita terus masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya menguatkan jism kita atau menguatkan jasmani kita. Hal ini membuat dominasi jasmani pada diri manusia menjadi begitu kuat, sehingga rohani atau spirit ketuhanan boleh jadi tertutup, tertindas, lebih kecil daripada jism manusia. Sedangkan dikatakan dalam Al-Quran, rohani tersebutlah yang akan menumbuhkan dan menstimulus diri manusia untuk selalu bertindak patuh, baik, beramal soleh, dan lain sebagainya. Maka puasa bisa kita renungkan, ini menjadi mekanisme yang sangat unik yang diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan melemahkan fisik manusia selama 1 bulan, mengingatkan kita kembali agar kita throwback bagaimana kita kecil dulu lemah dan lebih besar unsur rohani kita. Ketika jismnya turun, maka yang mencuat ke permukaan adalah rohani, di mana nanti yang diinginkan, yang digarap oleh bagaimana kita berpuasa adalah untuk menggarap ketakwaan kita ketika rohani kita lebih besar daripada jism kita. Uniknya di mana? Uniknya adalah rohani atau mengasah spirit ketuhanan hanya diciptakan oleh Allah berjalan selama 1 bulan. Bagaimana dengan 11 bulan yang belakang atau yang ke depan nanti?
kita diajak untuk mencicipi kehidupan malaikat selama 1 bulan. Unik sekali, melemahkan fisik, memunculkan rohani kita, menguatkan rohani kita, agar kita selalu bersentuhan dan harmonis terhadap hal-hal kebaikan, amal soleh, dan lain sebagainya yang sesuai dan sejalan dengan fitrah manusia. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Uniknya Ramadan hanya dibuat 1 bulan, kita hanya mencicipi dunia kerohanian atau dunia fantasi malaikat selama 1 bulan. Ini berarti manusia harus tetap menjadi manusia. Ketika usai dari Ramadan, kita tidak perlu hidup bak malaikat dan lain sebagainya. Hanya beribadah di masjid misalkan, atau hanya melakukan iktikaf dan tidak keluar-keluar dari masjid. Tidak, yang diinginkan oleh Tuhan tidak demikian. Kita hanya disuruh untuk mencicipi kehidupan yang kita sebut dengan kehidupan malaikat tersebut selama 1 bulan. Maka 11 bulan kemudian, mari kita renungkan agar kehidupan rohani kita atau kehidupan malaikat kita, pencicip rasa bagaimana malaikat itu tunduk dan patuh, membangun sebuah amal baik, itu akan membekas selama 11 bulan dan akan berkeseimbangan antara jisim dan rohani manusia. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama, terus membangun spirit ketuhanan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.